Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah mikrobiologi dan kali ini materinya adalah tentang virus. Oke, lanjut saja ya untuk materinya. Oke, ciri-ciri virus ini berasal dari bahasa Latin venom yang artinya adalah racun. Kemudian ukurannya juga sangat mikroskopis. Kemudian dia termasuk ke dalam organisme yang non seluler. Kemudian untuk virus ini ya, dia ini sifatnya adalah parasit obligat. Kemudian dia tersusun oleh, asam nukleat berupa DNA ataupun RNA dan juga protein. Kemudian untuk virus ini dia bisa memperbanyak diri di dalam jaringan ataupun organisme, makhluk hidup itu sendiri. Kemudian Oke, baik, selanjutnya untuk sifat-sifat khusus dari virus, yang pertama virus ini, hanya terdiri dari salah satu bahan genetik, bisa RNA ataupun DNA saja. Kemudian untuk strukturnya juga relatif jauh lebih sederhana karena hanya terdiri dari selubung yang mengelilingi ataupun melindungi dari asam nukleat tersebut. Kemudian virus ini bisa menggandakan diri, atau bereproduksi di dalam nukleus sel inangnya. Kemudian virus tidak membelah diri dengan cara pembelahan biner ya. Kemudian juga untuk asam nukleat dari partikel virus ini itu bisa mengambil, alih dari sel, inang tersebut. Kemudian virus bisa menginfeksi sel menggunakan, ribosom sel inangnya, kemudian juga bisa mengambil alih untuk keperluan metabolisme virus tersebut. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik virus. Nah, ukuran virus itu jauh lebih kecil dari ukuran mikroba yang lainnya, bahkan bakteri ya, itu ukuran virus jauh lebih kecil. Untuk pengukuran virus ini biasanya dinyatakan dalam ukuran nanometer ya. 1 nanometer itu bisa 1000 mikrometer atau 100 atau 1 juta milimeter ya. Kemudian untuk struktur virus ini berupa tadi ya asam nukleat yang bisa berupa RNA maupun DNA, kemudian diselubungi oleh selubung protein yang kita sebut sebagai caspid, yang kemudian dia bisa membentuk mantel protein yang disebut sebagai kapsomer. Nah, untuk struktur virus itu terdiri dari 3 bagian yaitu kepala. Kemudian di bagian bawahnya itu ada leher, kemudian ada bagian ekor. Nah, di kepala ini itu ada kapsid ya, yaitu tadi selubung protein yang, menutupi atau menyelubungi asam nukleat RNA maupun DNA. Selanjutnya itu, selubung proteinnya itu sampai bawah ya, sampai leher ya. Kemudian di bagian ekor ini juga selubung ekor. Kemudian ada, serabut ekor, ini serabut-serabut ekor ya. Kemudian ada, lempeng bagian dasar ya untuk menempel dan ada jarum penusuk. Nah, jarum penusuk ini adalah fungsinya untuk, memindahkan asam nukleat yang ada di, kepalanya virus ini masuk ke inang gitu ya. Oke, lapisan terluar itu adalah mantel kulit atau kapsid, kemudian ada juga yang disebut virus nukleokapsid. Yaitu adalah virus yang hanya terdiri dari asam nukleat dan kapsomer aja. Jadi dia tidak ada, kapsidnya, tidak ada lapisan kapsidnya, jadi hanya kapsomernya aja. Makanya disebut sebagai virus nukleokapsid. Oke. Kemudian untuk struktur virus yang paling rumit atau yang lebih kompleks itu adalah bacteriophage, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Bakteri T4 yang menyerang Escherichia coli. Oke. Ini contohnya adalah virus yang berselubung atau dan juga yang tidak berselubung ya. Yang ini hanya terdiri dari, eee asam nukleat ya, DNA maupun RNA dan juga kapsomer aja untuk yang tidak berselubung. Sedangkan yang berselubung ini ada kapsidnya, ya lengkap gitu ya, ada kapsomer dan kapsidnya gitu. Nah, untuk bentuk virus ya, dari asam nukleotida yang diselubungi kapsid itu disebut sebagai nukleokapsid.
Nah, kalau nukleokapsidnya itu tidak ada, itu bisa, dia termasuk di beberapa jenis virus seperti virus influenza atau TMV ya, atau herpes ya dan lain sebagainya. Nah, untuk kapsid sendiri yang tadi ada kapsomer ya, itu terdiri dari bagian-bagian yang disebut sebagai kapsomer. Untuk kapsid sendiri itu susunannya sangat simetris. Ya, dari bentuknya, bentuk virusnya itu bisa bulat, silindris, kubus, polihedral, atau bentuk T gitu ya. Lanjut, nah ini adalah skema komponen virus tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, ini beberapa jenis bentuk-bentuk virus yang sebelah kiri ya, itu ada tobacco mosaic virus TMV, ya bentuknya seperti silindris, kemudian ini adenovirus ya, kemudian ada influenza virus dan kemudian yang ini bacteriophage. Oke. Nah, virus tadi kan diketahui bahwa dia ini tidak bisa melakukan metabolismenya sendiri. Tapi beberapa virus ini memiliki enzim yang fungsinya akan berfungsi ketika atau akan berperan pada saat virus ini sudah menginfeksi inang. Contohnya, jadi pada saat siklus infeksi itu dimulai, beberapa virus yang memiliki asam nukleat polimerase, dia akan mentranskripsikan asam nukleat tadi ke mRNA. Selanjutnya, untuk mentranskripsikan RNA menjadi DNA intermediate tadi, virus ini memiliki enzim. Namanya adalah enzim reserve transkriptase. Nah, kemudian selanjutnya, setelah itu kan untuk memecah ikatan glikosida dan dari glikoprotein dan glikolipid yang terkandung di dalam jaringan hewan, ini kalau misalnya dia menginfeksi hewan ya, virus ini memiliki enzim yang disebut adalah enzim neuramidase. Ini adalah enzim yang fungsinya adalah untuk melisis atau untuk melepaskan jaringan ikat dari sel hewan tersebut, gitu ya. Kemudian ada lagi yaitu enzim lisosom yang dimiliki oleh bacteriophage ya. Ini berfungsi untuk melubangi dinding sel bakteri sehingga DNA virusnya itu bisa masuk ke dalam sel inangnya. Oke. Nah, reproduksi virus. Jadi tahapan reproduksi virus pada umumnya itu ada 7 tahapan ya, yaitu ada absorpsi, penempelan ya, di mana nanti pada fase ini itu partikel virus atau virion itu akan menempel pada sel inang yang sesuai atau reseptor inang yang sesuai. Gitu. Kemudian dia akan selanjutnya melakukan tahapan penetrasi atau injeksi dari virion ataupun asam nukleat virus yang kemudian masuk ke dalam sel inang yang tadi lewat jarum penusuk ya. Selanjutnya di tahapan ketiga adalah eklivase. Nah, tahap ini itu akan terjadi replikasi asam nukleat virus. Jadi setelah DNA atau RNA masuk ke dalam tubuh inang, kemudian akan terjadi replikasi. Nah, di sini itu akan ada enzim yang berperan dan tahapan ini nanti akan fungsinya adalah sel inangnya itu tadi akan diambil alih oleh si virus gitu dari mulai enzimnya kemudian apa namanya sintesis protein dan biosintesa yang ada di dalam sel inangnya itu akan diambil alih oleh virus. Kemudian yang keempat, direplikasi, replikasi. Nah, di sini akan terjadi asam nukleat virus yang apa ya, mengalami tahap replikasi. Kemudian sintesa. Sintesa ini adalah protein subunit dari mantel virus. Jadi subunit yang ada di mantel-mantel virus tadi itu akan mengalami apa sintesis sorry. Kemudian perakitan. Nah, ini nanti di fase ini adalah merakit asam nukleat yang sudah tereplikasi, kemudian subunit mantel virus yang tersintesis tadi, kemudian dirakit ya dalam hal ini adalah fase perakitan. Nah, kemudian setelah sudah dirakit, sudah disusun, kemudian sudah menjadi virus yang utuh, maka nanti akan masuk ke tahap berikutnya yaitu pelepasan atau lisis. Jadi partikel virus yang sudah utuh, yang sudah matang tadi bisa keluar dari inang gitu ya, itu adalah fase pelepasan atau lisis. Nah, ini adalah 2 macam untuk reproduksi virus
bakteriophage ya. Jadi virus yang menginfeksi bakteri itu adalah siklus litik dan siklus lisogenik. Secara umum, secara keseluruhan hampir sama seperti yang tadi, tapi di sini ada tahap-tahapannya yaitu absorpsi untuk yang siklus litik ya, absorpsi, penetrasi atau injeksi, sintesis eklivase dan replikasi, kemudian perakitan dan juga lisis. Kemudian kalau lisogenik itu ada fase absorpsi, penetrasi atau injeksi, fase penggabungan, fase pembelahan. Nah, nanti tolong Ibu minta tolong sama kalian untuk bedakan antara siklus litik ya dan juga siklus lisogenik. Adakah perbedaan, adakah persamaan, dan seperti apa tolong dijelaskan pertahapannya gitu ya. Jadi minggu depan Ibu mau lihat kalian sudah memahami belum untuk reproduksi virus bakteriophage ini ya khususnya gitu. Oke, lanjut. Nah, oke. Jadi, virus itu ada, virus kan tadi yang terkecil ya katanya ya, tapi ada, eee, agen lain atau makhluk hidup lain yang jauh lebih kecil juga gitu, itu sama-sama virus karena dia menginfeksi, tapi dia disebutnya adalah prion atau Proteinaceous infectious particle. Jadi ini ukurannya sangat-sangat kecil, jadi hanya terdiri dari, beberapa molekul protein saja. Nah, prion ini itu merupakan satu partikel protein yang dapat menginfeksi hewan maupun manusia. Ini contohnya misalnya pada ternak ya. Di sini ada bovine spongiform encephalopathy atau mad cow disease ya, gitu ya. Di sini bisa menyebabkan penyakit pada beberapa jenis ternak, kambing ataupun pada manusia, gitu. Namanya prion ya. Oke, terus ada beberapa virus juga yang ukurannya sangat kecil yang hanya tersusun dari beberapa asam nukleatnya. Oke. Kalau yang tadi hanya beberapa dari molekul protein itu disebut prion, kalau yang ini hanya beberapa asam nukleat saja yang disebut sebagai viroid. Nah, viroid ini itu biasanya adalah agen penginfeksi yang bisa menyebabkan penyakit pada beberapa jenis tumbuhan seperti pada tanaman-tanaman kentang, ya umbi-umbian, kemudian jeruk, mentimun, dan lain sebagainya. Oke, nah ini adalah klasifikasi virus berdasarkan inang yang diinfeksi. Jadi seperti tadi virus bakteri atau bakteriophage yaitu virus yang bisa menginfeksi bakteri. Contohnya bakterinya di sini adalah Escherichia coli atau Salmonella typhi. Kemudian ciri-ciri virus bakteri ini atau bakteriophage ini yang pertama dia tidak atau dia memiliki membran tapi juga banyak yang tidak memiliki membran. Kemudian untuk strukturnya itu kompleks ya, terdiri dari kepala, leher, ekor ya, dan juga ada jarum penusuk di sini ya. Oke, seperti ini tadi sudah dijelaskan juga di depan. Nah, kemudian yang kedua adalah virus hewan. Nah, untuk virus hewan ini bisa tergolong ya atau asam nukleatnya itu bisa berupa DNA dan juga RNA. Tapi kebanyakan, untuk RNA itu memiliki membran ya, di mana nanti ini bisa menginfeksi, apa namanya, sel inang tersebut. Contohnya adalah retrovirus. Di sini adalah kelompok dari virus, yang bisa menginfeksi hewan yang memiliki cara reproduksi tertentu ya, contohnya pada, penyakit, AIDS ya, Acute Immune Deficiency Syndrome. Oke, kemudian virus tanaman atau, tadi ya, kita sebutnya viroid ya, di mana ini, untuk, virus tanaman ini bisa menyebabkan beberapa penyakit yang merugikan bagi dunia pertanian khususnya ya, karena biasanya umumnya adalah tanaman-tanaman pertanian yang, apa namanya, yang terinfeksi oleh virus tanaman ini, seperti pada tembakau, tomat, jagung, kentang, dan lain sebagainya. Dan virus ini nantinya bisa menyebabkan adanya perubahan bentuk, warna, pertumbuhan, menghambat pertumbuhan, kemudian bisa yang parahnya bisa mengalami pembusukan pada tanaman tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, contohnya nih ya, adalah TMV atau Tobacco Mosaic Virus, di mana ini adalah virus yang menginfeksi tanaman tembakau. Nah, ini, sebenarnya ini sudah Ibu ceritakan yang di pertemuan, sebelumnya, di mana, awalnya di
ditemukan virus adalah dari sini, gitu ya, dari si tobacco mosaic virus, yang awalnya adalah, Adolf Meyer ini mengidentifikasi bahwa, eee, penyakit yang terjadi pada tembakau ini disebabkan karena bakteri, gitu. Karena dulu itu belum ditemukan virus. Jadi awalnya seperti itu, bakteri nih sepertinya. Tapi setelah dilakukan penelitian, kemudian diambil ekstraknya, kemudian disaring, tapi ternyata tetap bisa menimbulkan penyakit yang sama terhadap apa namanya, daun tembakau yang sehat lainnya. Jadi daun tembakau yang sehat lainnya bisa mengalami penyakit yang sama walaupun sudah diekstrak nih daun yang, apa namanya, ekstrak daunnya tadi udah disaring menggunakan saringan bakteri, tapi tetap bisa menimbulkan penyakit. Kemudian di sini, Dmitry Ivanovsky, akhirnya beliau melakukan, penelitian lebih lanjut bahwa, coba kita lihat dengan, mikroskop lagi bahwa ternyata ditemukan adanya, makhluk hidup yang ukurannya jauh lebih kecil ternyata dari bakteri, yang mana ini setelah daun yang rusak tadi kemudian diekstrak dan disaring dengan saringan, bakteri, dia lolos gitu ya. Berarti kan secara ukurannya tuh jauh lebih kecil dari bakteri. Nah, kemudian Dmitry Ivanovsky ini, akhirnya mendeskripsikan bahwa ini bukan bakteri, melainkan, ini adalah virus. Jadi itu awal ditemukannya si virus tersebut. Jadi yang menginfeksi tanaman tembakau itu bukan, bakteri, melainkan adalah virus, gitu ya. Kemudian, ada lagi, yang menginfeksi beberapa tanaman, tomat ya, yang kita sebut sebagai TOMV atau Tobacco Mosaic Virus ya. Di sini, adalah penyakit, yang disebabkan oleh virus, di sini jenisnya adalah genusnya adalah Tobamovirus, di mana ini bisa menyerang hampir sama ya seperti tanaman tembakau dan beberapa jenis kacang-kacangan. Nantinya, tanaman tomat yang, terinfeksi oleh virus ini, dia untuk, warna daun mudanya itu akan menguning, kemudian mengkeriting, kemudian timbul bercak-bercak hitam pada buah dan juga daun yang lama-lama kelamaan itu akan menjadi kerdil atau tanaman itu akan lama-lama menjadi kerdil, gitu ya. Selanjutnya adalah, SCMV atau Sugarans Mosaic Virus ini bisa menginfeksi, tanaman jagung dan juga tebu. Nah, atau beberapa jenis, tanaman gramine lainnya. Nah, vektor penularannya ini yaitu dari beberapa jenis kutu-kutu daun. Di antaranya adalah Rhopalosipum maydis dan lain sebagainya. Beberapa jenis, serangga serangga ya atau kutu daun yang bisa menyebabkan, virus tersebut. Oke, gejala yang terjadi atau yang terlihat pada tanaman jagung itu seperti, adanya mozaik pada garis, oke, mozaik dengan garis putus-putus berwarna hijau muda, hijau tua gitu ya di sepanjang daunnya. Kemudian kalau pada tanaman tebu juga muncul, bercak yang memanjang ya gitu, terutama pada daun yang masih muda gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah PVY yaitu Potato Virus Y, yaitu pada tanaman kentang. Ini adalah virus yang menginfeksi pada tanaman kentang, merupakan virus yang menyebabkan gejala mozaik mozaik pada kentang. Dengan gejala daunnya ini akan berwarna kuning, terus, tanamannya kerdil, kecil ya, kemudian daunnya juga menggulung ke bagian atas, kemudian ada garis-garis seperti belang pada bagian batang, kemudian buah dan akar. Nih kalau dibuka bagian buahnya itu ada semacam kayak ada ulat ya, tapi itu adalah virus gitu ya. Nah, vektor penularannya itu dari serangga juga. Di sini adalah kutu ya, Basinia tabaki. Oke, kemudian, jelas ya untuk, virus ini itu sangat mempengaruhi komoditas atau hasil panen dari, pertanian tanaman kentang ini. Oke, selanjutnya adalah, ini tadi klasifikasi virus tanaman berdasarkan morfologi, kimia, dan fisik. Selanjutnya, nah, penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi virus tadi kan sifatnya adalah patogen, artinya dia itu, menyebabkan penyakit.
Tapi penyakitnya ini bisa ditularkan dari beberapa sumber. Kalau yang tadi ada penyakitnya bisa melalui perantara ya. Kalau ini bisa ditularkan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah airborne transmission disease, yaitu penyakit yang, apa, penyakit atau virus yang ditularkan melalui udara. Yang kedua adalah waterborne transmission disease, yaitu adalah virus yang bisa ditularkan melalui air. Kemudian yang ketiga adalah sexual transmission disease, yaitu adalah virus yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian adalah yang keempat zoonosis, yaitu adalah virus yang bisa ditularkan melalui hewan. Oke, yang pertama adalah penyakit atau virus yang bisa ditularkan melalui udara atau airborne transmission disease. Di sini contoh yang paling umum adalah pilek. Pilek ini adalah penyakit yang umum diderita oleh kita semua kayaknya dari kalangan anak-anak, bayi, anak-anak ya sampai ke dewasa itu umum ya. Gejalanya lelah, kemudian hidung berlendir, mengeluarkan lendir, pusing, demam dan segalanya gitu. Untuk yang menyebabkan virus itu macam-macam, untuk yang menyebabkan pilek ini virusnya itu macam-macam. Ada rhinovirus, ada coronavirus, ada adenovirus dan masih banyak lainnya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah influenza. Influenza itu ya, itu disebabkan oleh orthomyxovirus. Ini adalah virus RNA, di mana virus ini tuh bisa ditularkan melalui udara dari cipratan batuk ataupun bersin. Kemudian virus ini bisa menginfeksi membran mukosa atau saluran pernafasan, sehingga virus ini kadang-kadang bisa masuk ke dalam paru-paru. Kalau gejala influenza itu bisa demam ringan, kemudian merasa menggigil, kedinginan, lesu, pegal linu, sakit kepala, dan lain sebagainya. Dan kalau gejalanya berat itu, eee, virus influenza ini itu, bukan serta-merta disebabkan oleh virus influenza ini, namun bisa terjadi karena adanya infeksi dari bakteri yang ketika, imunnya sedang melemah itu bisa masuk gitu ya. Jadi bisa menyebabkan, atau disebabkan oleh adanya infeksi dari bakteri gitu ya, dan ini bisa menyebabkan penyakit pneumonia gitu. Oke, ini adalah perbedaan antara gejala pilek dan influenza ya. Oke, nanti dibaca ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah campak atau rubeola. Nah, campak atau rubeola ini adalah penyakit yang menular yang biasanya menyerang pada anak-anak. Nah, virusnya adalah paramyxovirus yang biasanya ini masuk melalui hidung dan juga tenggorokan dari udara ya gitu ya. Kemudian gejalanya bisa pilek, matanya merah, batuk, panas, terus muncul merah-merah di sekujur kulit ya, gitu ya. Kemudian komplikasinya ini bisa terjadi infeksi telinga, pneumonia, atau, campak encephalomyelitis ya, tapi ini jarang terjadi. Nah, kemudian selanjutnya tadi rubeola, kalau ini rubella. Nah, rubella itu campak Jerman. Ini sedikit berbeda memang karena yang menginfeksi virusnya juga berbeda. Ini adalah virus Toga virus, di mana gejalanya yang timbul itu bisa jauh lebih ringan sebenarnya dari campak atau dari rubeola tadi. Tapi kalau penyakit ini itu menyerang ibu-ibu yang sedang hamil di awal trimester, itu bisa menyebabkan, kecacatan pada janin seperti atau abnormalitas pada janinnya, yaitu bisa menyebabkan gangguan pendengaran, jantung, mata, ataupun gangguan syaraf. Oke. Nah, ini adalah perbedaan, rubeola dan juga rubella ya. Oke, kalau rubeola itu yang menginfeksi adalah, Paramyxoviridae atau paramyxovirus, kalau yang rubella itu yang menginfeksi adalah famili Togaviridae, gitu ya. Ini stadiumnya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah gondongan. Gondongan ini juga ternyata disebabkan oleh virus ya, yaitu di sini adalah masuknya paramyxovirus, tapi beda dengan tipe atau, famili yang ada di penyakit campak tadi. Nah, virus, yang menyebabkan gondongan ini disebarkan melalui cipratan yang ditularkan melalui udara, bisa,
berupa bersin, batuk, dan lain sebagainya ya, kemudian mengalir dalam aliran darah dan nantinya penyakit gondongan ini bisa menyebabkan atau ditandai dengan membengkaknya kelenjar lidah gitu salah satunya gitu ya, dan sehingga nanti terjadi pembengkakan pada rahang kanan ataupun kiri dan juga leher. Oke. Nah, tadi penyakit-penyakit yang sudah diceritakan sebelumnya itu yang disebabkan oleh virus seperti rubeola, gondongan, rubella ini sebenarnya bisa dicegah ataupun dikurangi ya dampaknya dengan cara pemberian vaksinasi seperti MMR pada usia balita. Ya, jadi sebaiknya langkah baiknya memang untuk balita bayi itu ya sebaiknya divaksin untuk MMR ini. Gitu. Selanjutnya adalah penyakit yang ditularkan melalui, hubungan seksual, itu salah satunya adalah herpes. Herpes simplex virus, di mana ini bisa menyebabkan luka yang ada di sekitar mulut atau di sekitar genital. Kemudian di sini bisa menyebabkan, tipe atau herpes virus tipe 1 ini bisa menyebabkan luka di sekitar mulut dan juga bibir. Kemudian kalau herpes virus tipe 2 ini dikaitkan, atau ditandai atau bisa menyebabkan luka di sekitar area genital. Oke. Selanjutnya ada AIDS, yaitu Acute Immune Deficiency Syndrome, yang mana penyakit ini awalnya ini dikenal atau pertama kali ditemukan pada tahun 1981, di mana di Amerika sekitar kurang lebih 1.400.000 orang itu menderita penyakit ini dan dilaporkan untuk 245-nya itu positif untuk AIDS ya. Nah, AIDS ini yang menyebabkan virusnya adalah HIV atau Human Immune Deficiency Virus yang menyebabkan penyakit AIDS ini. Yang mana HIV ini adalah merupakan kelompok retrovirus yaitu virus RNA rantai tunggal. Virus ini memiliki enzim reverse transkriptase di mana dia bisa menyebabkan atau bisa menginfeksi inang dengan sangat cepat ya. Kemudian dia juga menginfeksi sistem imun ya, sehingga nantinya, imunitas dari penderita lah yang akan diserang, gitu. Ini gambar, virus HIV. Selanjutnya adalah penyakit yang ditularkan melalui hewan ya atau zoonosis ya. Contoh yang pertama adalah rabies. Nah, rabies ini yang menyebabkan adalah virus kelompok rhabdovirus yaitu RNA ya. Asam nukleotnya yaitu adalah RNA rantai tunggal yang ditularkan pada manusia melalui gigitan hewan yang hewan itu menderita penyakit rabies seperti contohnya kucing, anjing, monyet atau hewan lainnya. Nah, virus rabies ini menyerang sistem syaraf pusat dari, inang tersebut. Kemudian bisa menyebabkan kematian kalau tidak diobati secara, cepat. Nah, untuk masa inkubasi virus ini bervariasi tergantung dari tempat, ukuran, dan dalam luka, serta jumlah virus yang memasuki tubuh penderitanya. Nah, kalau anjing yang terinfeksi rabies itu masa inkubasinya sekitar 10 sampai 14 hari. Sedangkan pada manusia untuk masa inkubasinya itu bisa 9 bulan. Ya, sebelum orang itu terinfeksi virus ini atau menampakkan gejala rabies gitu. Oke, nah virus rabies ini berkembang biak di dalam otak, ya terutama di bagian talamus dan hipotalamus yang kemudian bisa menyebabkan demam, melebarnya pupil, keluarnya air ludah secara berlebihan, dan rasa gelisah. Nah, ketakutan yang berlebihan untuk menelan ya, itu diakibatkan karena, bagian otot-otot bagian kerongkongan itu tidak terkontrol. Jadi menyebabkan, orang-orang yang terkena penyakit rabies ini, dia tidak bisa menelan, makan, menelan, minum air ya, makanya dia takut dengan air ya, karena sebenarnya untuk otot kerongkongnya itu dia tidak bisa mengkontrol, jadi dia tidak bisa menelan air tersebut, sehingga nantinya kelamaan ini akan terjadi kematian karena adanya, tidak terkontrolnya otot-otot
kerongkongan sampai ke pernafasan sehingga nanti adanya hilang nafas gitu karena tidak terkontrol ya ototnya gitu dan bisa menyebabkan, dehidrasi lama-lama terus akhirnya kematian. Kemudian yang keempat adalah penyakit yang ditularkan melalui makanan. Ini ya, sangat umum adalah hepatitis. Nah, hepatitis ini menyebabkan penyakit atau menyebabkan pembengkakan pada hati. Ya, ada 5 jenis hepatitis, hepatitis A, B, C, dan E dengan ciri-ciri, cara penularan, penyebab, waktu inkubasi, dan gejala yang bermacam-macam. Untuk hepatitis A itu disebabkan oleh virus namanya virus hepatitis A atau HIEV. Nah, ini merupakan, RNA rantai tunggal yang tidak memiliki membran. Kemudian virus ini ditularkan melalui makanan yang sudah terkontaminasi dengan hepatitis A ini. Oke, masa inkubasinya 2 sampai 6 minggu. Gejalanya demam, lelah, pusing, dan nantinya bisa menyebabkan ya kalau sangat parah bisa menyebabkan pembengkakan hati. Oke, selanjutnya adalah hepatitis B. Nah, hepatitis B itu disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV yang merupakan virus DNA rantai ganda yang memiliki membran. Untuk masa inkubasinya sekitar 4 sampai 26 minggu. Nah, untuk cara penularannya itu yang pertama bisa melalui transfusi darah, kemudian yang kedua bisa dari ibu dan anak pada saat di kandungan ataupun bisa saat, atau yang ketiga yaitu pada saat hubungan seksual. Jadi 3 macam itu ya. Nah, hepatitis B ini itu bisa mengakibatkan gangguan hati yang akut gitu ya, kemudian bisa menyebabkan kematian dan bisa menyebabkan kanker ya pada hati, tuh. Kemudian hepatitis C. Nah, ini disebabkan oleh virus RNA rantai tunggal bermembran yang masa inkubasinya itu adalah 1 sampai 8 minggu. Kemudian, penularannya ini bisa melalui darah ataupun hubungan seksual. Dan ini penyakit hepatitis C ini bisa mengakibatkan sirosis ya, penyakit hati gitu ya. Kemudian untuk hepatitis D itu disebabkan oleh virus RNA rantai tunggal yang memiliki membran yang berasal dari virus hepatitis B. Jadi virus hepatitis D ini yang paling banyak bisa menyebabkan kematian dan, karena apa? Karena bisa menyebabkan gangguan hati yang sangat akut. Oke. Nah, sedangkan hepatitis yang terakhir adalah hepatitis E yang disebabkan oleh virus RNA rantai tunggal tidak bermembran yang masa inkubasinya sekitar 2 sampai 6 minggu. Kemudian untuk gejala yang diderita oleh pasien hepatitis E ini kurang lebih hampir sama seperti yang, terjadi pada penderita atau, pasien hepatitis A, namun kalau menyerang pada wanita yang sedang hamil itu bisa menyebabkan kematian. Oke, jadi sampai saat ini vaksinasi pun belum bisa mencegah serangan virus hepatitis E. Baik, ini adalah tabel untuk kelompok beberapa jenis virus ya. Ada virus cacar ya, virus DNA, virus RNA. Virus DNA itu apa saja, virus RNA itu apa saja, kemudian dari ukuran, dari gejalanya, ya. Oke, mungkin itu aja materi yang Ibu sampaikan mengenai virus. Jika ada, yang ditanyakan boleh nanti bisa lewat diskusi ya teman-teman. Baik, Ibu tutup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.